another studying video. Kembali lagi dengan aku, Priscilla Bella Safara dari kelas 5 Akuntansi Politeknik Negeri Madiun dengan NIM 2232099046. Kembali lagi dengan video tugas pembelajaran mengenai penggabungan usaha. Nah, langsung aja ya ke materinya. Yang pertama yaitu apa sih penggabungan usaha itu? Nah, penggabungan usaha atau business combination adalah penyatuan dua atau lebih perusahaan yang terpisah dari menjadi satu entitas ekonomi. Karena satu perusahaan menyatu dengan perusahaan yang lain atau untuk memperoleh kendali atau aktiva dan juga operasi perusahaan yang lain. Misalnya nih, perusahaan A sama perusahaan B itu bergabung menjadi perusahaan C, atau perusahaan A dan juga perusahaan B bergabung menjadi perusahaan AB. Nah, penggabungan usaha ini akan menghasilkan laporan keuangan konsolidasi, yaitu laporan keuangan dari perusahaan A dan perusahaan B itu dijadikan satu atau digabungkan seperti itu. Lalu ada sifat penggabungan usaha. Nah, sifat penggabungan usaha ini yang pertama ada penggabungan horizontal. Penggabungan horizontal adalah penggabungan perusahaan-perusahaan yang mempunyai lini bisnisnya yang sama. Misalnya sama-sama di bidang garmen, atau sama-sama di bidang teknologi, dan juga atau sama-sama di bidang pertanian seperti itu. Lalu yang kedua ada penggabungan vertikal. Penggabungan vertikal itu adalah suatu perusahaan atau lebih dengan operasi yang berbeda secara berturut-turut, atau tahapan produksinya berurutan, atau distribusinya yang berurutan. Misalnya produksi garmen, perusahaan garmen dengan perusahaan kain atau benang. Nah, lalu yang ketiga ada penggabungan konglomerasi, yaitu penggabungan perusahaan dengan produk atau jasa yang tidak saling berhubungan. Lalu ada beberapa alasan mengapa perusahaan itu digabungkan. Yang pertama karena manfaat biaya dan juga resikonya lebih rendah. Manfaat biaya ini karena lebih murah untuk perusahaan memperoleh fasilitas penggabungan dibandingkan melalui pengembangan, terutama pada keadaan inflasi. Lalu resikonya lebih rendah atau lower risk itu karena membeli lini produk dan juga pasarnya itu yang telah didirikan itu biasanya lebih besar resikonya dibandingkan dengan mengembangkan produk baru dan juga pasarnya. Penggabungan usaha itu juga kurang beresiko jika tujuannya untuk diversifikasi. Lalu yang kedua ada penundaan operasi yang lebih sedikit, yaitu fasilitas operasi pabrik yang diperoleh melalui penggabungan usaha itu dapat diharapkan untuk segera beroperasi. Sedangkan apabila membangun fasilitas perusahaan yang baru itu akan menimbulkan masalah yang baru juga, misalkan kayak izin pemerintahnya dan yang lain-lain. Lalu yang ketiga ada mencegah pengambil alihan dan juga akuisisi harta tidak berwujud. Nah, beberapa perusahaan itu bergabung untuk mencegah pengambil alihan di antara mereka, di antara pegawai atau di antara direksi-direksinya. Nah, penggabungan usaha itu tidak melibatkan penggabungan sumber daya berwujud maupun tidak berwujud, seperti akuisisi hak paten, hak atas database pelanggan, atau keahlian manajemen yang mungkin menjadi faktor utama yang memotivasi suatu penggabungan usaha. Lalu yang terakhir ada alasan-alasan lain selain untuk perluasan. Alasan lain selain untuk perluasan itu perusahaan-perusahaan mungkin memilih penggabungan usaha itu untuk mendapatkan manfaat dari segi pajak. Lalu selain ada alasannya, penggabungan usaha ini juga akan menimbulkan resiko atau masalah-masalah. Yang pertama itu ada pertimbangan kontingent. Meskipun pada dasarnya strategi penggabungan usaha yang dilakukan oleh beberapa perusahaan itu memberikan banyak manfaat, tapi tentu juga
di sini akan ada resiko yang ditanggung oleh perusahaan yang menimbulkan penggabungan usaha. Apa saja resiko tersebut? Yang pertama ada pertimbangan kontingent. Nah, masalah yang pertama yaitu pertimbangan kontingent. Dalam beberapa kombinasi usaha, pihak-pihak tidak setuju suatu harga. Hal itu disebut dengan pertimbangan kontingent, di mana disetujui bahwa penambahan uang akan dibayarkan oleh pembeli kepada penjual jika target kinerja masa depannya itu tercapai oleh perusahaan yang dikombinasi. Dengan sistem akuntansi ini, pembayaran masa depan dengan pengembalian tinggi diakui sebagai tambahan biaya pembelian ketika uang sudah dibayarkan. Biasanya disebut dengan kenaikan goodwill. Lalu masalah yang kedua yaitu alokasi total biaya. Setelah total biaya atau biaya perolehan aset itu diakuisisi dapat ditentukan, harga perolehan tersebut harus dialokasikan ke masing-masing aset. Seluruh aset yang dapat diidentifikasi yang diakui dan kewajiban yang ditanggung dalam penggabungan usaha menerima alokasi total biaya yang umumnya sama dengan nilai wajar masing-masing pada tanggal akuisisi. Nah, yang harus perusahaan identifikasi dan menilai kategori aset tidak berwujud yang spesifik, yaitu seperti merek dagang dan aset lain yang berkait dengan pemasaran, kesepakatan untuk tidak bersaing, lalu ada daftar pelanggan, kontrak, lalu ada juga aset tidak berwujud yang terkait dengan seni artistik seperti lagu, karya tulisan, video, dan juga bahan audio visual, dan lain-lain. Lalu ada resiko yang ketiga, yaitu penelitian dan pengembangan dalam proses. Beberapa perusahaan itu menghapuskan sebagian biaya proses akuisisi sebagai penelitian dan pengembangan atau lead bank. Selain itu, penghapusan seperti itu meningkat secara dramatis selama dekade lalu, khususnya dalam industri berteknologi tinggi atau high-tech industri. Selanjutnya ada push dan accounting. Nah, push dan accounting ini yaitu akuntansi pembelian, purchase accounting, yang mensyaratkan aset dan kewajiban perusahaan yang diakuisisi dimasukkan dalam laporan keuangan konsolidasi perusahaan pengakuisisi pada nilai pasarnya. Terdapat masalah kontroversial tentang bagaimana perusahaan yang diakuisisi melaporkan aset dan kewajiban tersebut dalam laporan keuangan yang terpisah jika perusahaan tersebut bertahan sebagai entitas yang terpisah. Lalu ada keterbatasan tambahan dalam laporan keuangan konsolidasi. Laporan keuangan konsolidasi itu adalah penggambaran yang bermakna atas kondisi keuangan dan hasil operasi induk dan anak perusahaan. Namun demikian, terdapat keterbatasan tambahan selain yang sudah dibahas tadi, yaitu laporan keuangan masing-masing perusahaan yang membentuk entitas yang lebih besar tidak selalu dibuat berdasarkan basis yang dapat dipertimbangkan, yang dapat diperbandingkan juga. Lalu laporan keuangan konsolidasi itu tidak mengungkapkan pembatasan penggunaan kas di masing-masing perusahaan. Terus perusahaan dengan kondisi keuangan yang buruk itu juga seringkali digabungkan dengan perusahaan yang kondisi keuangannya kuat gitu, sehingga mengaburkan analisis kita karena aset suatu perusahaan yang dikonsolidasikan atau digabungkan itu tidak dapat digunakan untuk membayar perusahaan yang lain. Lalu yang terakhir ada konsekuensi akuntansi goodwill. Nah, selisih antara harga beli dan juga nilai pasar aset bersih yang dapat diidentifikasi
yang diakuisisi itu mencerminkan pembayaran untuk laba abnormal atau super laba abnormal. Super earnings ini adalah hasil merek dagang atau hal lain yang menawarkan posisi persaingan superior. Posisi persaingan superior itu dapat berubah karena tekanan ekonomi dan lingkungan. Dengan usaha dan juga kesempatan, perusahaan dapat mempertahankan posisi superiornya. Namun goodwill ini kan tidak permanen. Jadi pengukuran nilai sisa goodwill ini menimbulkan masalah pengukuran potensial. Misalnya ada pembayaran karena kesalahan estimasi, terus ada persaingan tender yang ketat, atau juga ada kecerobohan atas sumber daya pemilik atau kreditor yang tertelan dalam goodwill. Seperti itu. Nah, materinya cukup sampai di sini dulu. Mungkin teman-teman yang lain ada pertanyaan boleh komen di kolom komentar ya. Nanti akan dibahas. Cukup sekian materi dari aku. Thank you very much everyone. Kamsahamnida. Sampai bertemu lagi di next video pembelajaran. Bye bye.